Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini, teman-teman? Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti sisir dari ubi kuning. Rasanya enak banget, lembut dan super lembut banget. Nah, sebelum kita membuatnya, jangan lupa selalu dukung channel resep saya dengan cara subscribe, like, dan share. Juga tekan belnya supaya selalu terima update terbaru dari saya untuk resep dan masakan. Yuk, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Nah, teman-teman, ini resep baru dari saya. Saya mau bikin roti sisir ubi yang kuning ya, oke? Atau roti sisir ubi merah gitu ya ngomongnya ya, atau pokoknya yang warna orange gini ya. Ini 250 gram ya ubi kuning yang sudah saya kukus. Jadi kalian timbang dulu 250 gram, dikukus sampai benar-benar lembut, lalu langsung dihaluskan ya. Ini saya dipirik gitu ya, saya pirik pakai pirikan gitu ya. Jadi pas panas-panas itu langsung dihaluskan supaya lebih gampang halusnya ya. Nah, setelah ini kita olah dulu ya teman-teman. Nah, bahan untuk olahnya ini ada 250 tadi yang udah kita kukus dan kita haluskan. Ini ada 40 gram susu kental manis. Saya pakai susu bendera ya, full cream. Lalu di sini saya pakai 50 ml air. Oke. Nah, ini akan saya campur semuanya. Campur dulu aja di sini sama airnya. Lalu nanti kita akan bikin adonan rotinya ya, teman-teman ya. Ini adonan untuk si ubinya. Supaya apa? Ini supaya lebih lembut ya rotinya nanti ya. Nah, seperti ini. Kita campur bersama si ubi. Airnya juga campur aja semuanya. Ya. Kita campur semuanya. Nah, ini udah siap kita pakai untuk adonan rotinya. Nah, teman-teman, selain dari bahan tadi yang sudah kita siapkan, ubi kuningnya ini ya, ini udah kita siapkan nih, udah lembut sekali ubi kuningnya ya, karena kita kasih susu kental manis dan juga kita kasih air tadi ya, supaya teksturnya lebih lembut, dan susu kental manis juga bikin lebih lembut lagi. Nah, ini akan saya bikin roti sisir yang super lembut lagi. Saya akan pakai kuning telur aja ya. Di sini teman-teman lihat, di sini saya sudah siapkan semua bahannya selain daripada si ubi yang tadi. Di sini ada 585 gram tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra kembar oriental yang saya pakai ya. Ada sekitar di sini 15 gram susu bubuk ya, full cream. Lalu ada 9 gram yeast atau lebih kurang sekitar 1 sendok makan gitu ya. Ini 1 sendok makan yeast ya. Lalu di sini ada 50 gram gula pasir ya. Ada 3 kuning telur, 250 ml susu, lalu 65 ml ini saya pakainya fiber cream ya, fiber cream ya. Kalau kalian mau pakai santan kental juga boleh ya, 65 gram ya santan kentalnya ya. Ini saya pakai fiber cream nih teman-teman. Nah, untuk konsistensi dari si cairan ini totalnya harus 365 gram. Jadi kalau teman-teman bingung, kuning telurnya 3 misalnya, 3 kuning telur misalnya gitu ya, sisanya berapa ya untuk yang ini sama yang ini gitu. Jadi ini nggak terpatok pada resep ini juga gitu ya. Jadi kalian timbang dulu kuning telurnya, baru sisanya ya, patokannya 2 ini ya. Jadi 3 kuning telur plus 65 ml santan kental atau fiber cream, sisanya baru si susunya. Seperti itu ya. Lalu di sini saya juga sudah punya butter. Ini butter 50 gram ditambah setengah sendok teh garam. Ya. Oke, teman-teman, bahannya hanya ini aja. Pembuatannya gampang seperti biasa. Bikin rotinya juga nggak susah. Tinggal cemplung-cemplungin aja di mixer kalian ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Saya akan masukkan si bahan-bahan yang keringnya dulu ke dalam sini ya. Nah, kalau kalian mau bikin 2 loyang sisir bisa dibagi 2 ya semua bahan-bahan ini ya. Oke, teman-teman. Ini saya mau bikin langsung 4 supaya lebih enak. Jadi nggak usah berkali-kali bikin karena anak saya suka banget dengan yang namanya roti. Nah, ini seperti ini, kita nyalakan aja dulu. Kita aduk dulu bahan kering sebentar. Kita masukkan si ubinya. Ubinya dimasukin. Pastikan yeast kalian baru ya. Jadi dia masih aktif. Kalau kalian ragu-ragu dia masih aktif atau enggak, kalian coba dulu. Kasih sedikit dengan susu.
ya, lalu dengan sedikit gula pasir. Aduk-aduk, biarkan 5 menit gitu. Biasanya dia sudah ngembang atau berbuih gitu. Nah, itu berarti raginya masih aktif ya, teman-teman. Jangan lupa masukkan telurnya juga. 3 butir telurnya masukin aja sekalian. Lalu fiber creamnya masukin aja. Oke. Lalu ini kita kocok. Nah teman-teman, ini kita akan kocok semua adonan ini sambil masukkan susunya perlahan-lahan ya, sampai dia konsistensinya pas. Jika kurang sedikit-sedikit kalian bisa tambahkan, tapi biasanya ini udah pas banget ya. Nah setelah susunya dituang semua, kita harus kocok dulu, jangan ditambahin dulu, kita harus lihat dulu bagaimana konsistensi akhirnya sampai dia itu jadi adonan setengah kalis gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah konsistensinya oke banget kayak gini, ini udah pas banget, dia tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering ya. Nah lalu ini udah waktunya kita masukkan si butternya dan si garamnya ke dalam adonan ini. Lalu setelah ini akan kita kocok lagi sampai dia benar-benar kalis elastis, juga window pane atau menerawang ya. Nah kayak gini ya teman-teman, ini udah bener-bener bagus banget ya, udah window pane banget kayak gini. Nah ini waktunya kita proofing yang pertama ya. Nah teman-teman, tempatnya dikasih tepung terigu dikit. Kalau kalian takut adonannya keras nanti, kalian bisa kasih minyak goreng aja gitu ya teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir ya. Tapi ini saya kasih tepung sedikit aja, tangan boleh kasih minyak goreng ya di sini. Ini adonannya lembut loh teman-teman. Kasih tepung sedikit aja, tangan kasih minyak goreng boleh, oke ya. Nah kayak gini, udah lembut sekali ini, lembut sekali ini. Saya kasih tangan sama minyak goreng karena takut kalau pakai kalau kita pakai tepung kebanyakan nanti rotinya jadi keras ya gitu. Nah ini pakai minyak goreng, tangannya kasih minyak goreng supaya nggak lengket adonannya. Nah ini kita ulen aja dengan tangan sebentar aja, udah langsung kita bentuk nih, bentuk jadi bulat-bulat kayak gini ya. Baskomnya udah dioles dengan minyak goreng juga ya teman-teman, jadi biar dia soft gitu, kelembabannya terjaga juga. Kalau dengan minyak goreng adonannya jadi lebih lembut gitu. Nah ini langsung kita tutup dengan serbet bersih, biarkan 1 jam gitu ya teman-teman ya. Ini kita biarkan 1 jam dari sekarang. Nah teman-teman, ini udah 1 jam, kita buka. Nah udah jadi banget. Ini kita kempesin ya, 40 bagian ya, karena per 1 loyang sisir ini ya, per 1 loyang sisir ini nih teman-teman, ini jadi 10 ya, 10 deret ini ya. Ini ukurannya 22 kali 12 cm ya. Ini pakainya 4 biji. Jangan lupa olesin dengan mentega atau dengan margarin. Oke, nah ini kita kempesin dulu seperti ini. Mejanya kita kasih sedikit tepung. Nah ini berarti kita akan bikin 4 loyang, kita bagi menjadi 40 piece ya. Nah teman-teman, supaya ukurannya sama, ini kita akan timbang dulu semua adonannya setelah dikempesin itu ada berapa. Nah ini lebih kurang saya timbang itu ada 1341 gram ya. Nah langsung aja nanti kita bagi menjadi 40 piece ya, jadi satu piece-nya lebih kurang sekitar 33 gram ya. Nah teman-teman, ini udah saya bagi-bagi. Setelah dibagi-bagi semua, ini setiap piece-nya harus kita bulet-buletin dulu ya, supaya dia lebih bagus lagi adonannya. Nah setelah kita bulet-buletin, nanti semuanya kita akan biarkan lagi lebih kurang sekitar 10-15 menit supaya adonannya jadi lebih lembut juga ya. Baru nanti akan kita bentuk jadi roti sisir.
Nah teman-teman, ini udah kita bulet-buletin semua. Ini saya tutup seadanya aja, nggak apa-apa. Kayak gini, ini kira-kira 10 menit ya. Nanti 10 menit baru kita roll dan kita bikin roti sisir pakai loyang ini ya. Nah kenapa ditunggu? Supaya dia bereaksi lagi rotinya, jadi dia nanti jadinya lembut sekali ya. Nah teman-teman, ini udah 10 menit, kita buka, dia udah agak ngembang, emang seperti itu. Nah ini siapkan dulu yang namanya mentega atau butter ya, kayak gini ya, untuk oles bagian lapisan dari si roti sisirnya seperti biasa. Jangan lupa juga kasih sedikit tepung supaya nggak nempel, tapi jangan terlalu tebal juga, asal ada aja supaya adonan kita nggak nempel. Ambil adonan yang baru tadi pertama kali kalian bikin dulu ya, jadi berurutan semua. Jadi seperti ini, kelihatan nggak kayak gini? Pakai rolling pin dari tengah ke bawah, tengah ke atas, seperti ini ya. Seperti ini ya, dilipat, ditekan-tekan sedikit. Mau dipanjangin juga boleh. Ambil butter atau mentega, kalian tinggal oles satu sisinya, ambil loyangnya, tinggal ditaruh di ujung. Posisi butternya di tempat ujungnya ya, di loyangnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah ini dilakukan terus sampai 10 ya, 10 sisir gitu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, lebih kurang seperti ini ya. Nah ini kita rapat-rapatin dikit, nggak apa-apa ya, seperti ini. Nah ini kita tunggu lagi sampai dia proofing yang kedua ya teman-teman. Jadi lebih kurang 45 menit sambil kita ngerjain yang lain juga. Oke, jangan lupa ditutup dengan serbet supaya dia nggak masuk angin gitu ya. Nah teman-teman, ini semua udah jadi, tuh jadinya kayak gitu, udah cakep banget ya. Jadi ini yang pertama tadi kita bikin, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalian harus inget ya. Jadi nanti dipanggang dulu, yang pertama, kedua dulu, baru 3, 4 gitu ya. Nah ini akan kita proofing lagi, lebih kurang kayaknya setengah jam gitu juga boleh ya. Nanti setelah proofing kita olesin dengan susu evaporate atau susu UHT, langsung kita panggang. Nah teman-teman, ini udah race banget, tuh lihat ya, dia udah 3/4 loyangnya. Sekarang saya akan oles dengan susu evaporate atau susu UHT kalau kalian nggak punya, sambil panaskan oven suhu 180 sampai 190 derajat api bawah ya. Kalau pakai oven saya api bawah. Nah ini kita olesin aja pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat karena nanti akan ngerusak tekstur dari rotinya ya. Nah ini kita masukkan dulu ke oven, kita panggang lebih kurang nih 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian masing-masing ya. Nah teman-teman, kayak gitu ya, kita panggang suhu 180 sampai 190 api bawah lebih kurang 30 sampai 35. Nah teman-teman, ini satu udah jadi, udah cakep banget. Langsung kita oles pakai mentega atau butter gitu boleh ya, supaya dia jadi benar-benar rata dan cakep ya. Nah jadi harus diseset dulu supaya nggak nempel ya. Nah tuh udah cakep sekali, langsung kita balik lagi. Aduh gila, lembut banget teman-teman, ini rotinya lembut sekali. Ini nih tuh udah cakep sekali. Ini masih panas banget, nanti kalau dia udah set, udah dingin, saya akan kasih buka, kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya. Oke, nah teman-teman, ini udah set ya, udah dingin banget. Saya akan buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Yang pasti ini tuh lembut sekali loh teman-teman, tuh lihat ya, tuh lembut banget ya. Langsung balik lagi, kita buka ya. Saya bingung dari mana bukanya. Nah ini kita lihat nih, nah, tuh dia lembut sekali teman-teman, tuh lihat,
Tuh, teksturnya udah cakep sekali. Tuh lihat tuh. Udah mantap banget dah. Ya, udah per piece-nya itu udah cakep sekali. Tuh lihat teman-teman. Udah cantik sekali tuh. Wah. Bener-bener cakep ya. Jadi ini lembut sekali loh teman-teman. Ya, warnanya juga kuning. Kuningnya itu bener-bener kuning dari si ubinya ya. Tuh lihat tuh. Udah bener-bener cantik, cakep tuh. Halus ya. Rotinya halus kayak kapas gitu ya. Nah, teman-teman juga harus cobain di rumah ya. Jangan sampai ketinggalan dengan resep ini. Oke, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti sisir ubi ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!